Coba deh bayangin sebuah ruang kelas di mana murid-murid itu nggak cuma hafal mati, tapi mereka benar-benar sadar. Kenapa sih mereka belajar materi itu? Nah, ini dia visi besar di balik aturan baru standar proses pendidikan 2026 di Indonesia. Yuk kita bedah bareng-bareng apa aja sih yang bakal berubah di ruang kelas kita nanti. Oke, jadi dasar dari semua obrolan kita hari ini itu satu dokumen kunci. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026. Ini bukan lagi wacana atau usulan ya, tapi udah jadi landasan hukum baru yang secara resmi bakal menggantikan peraturan-peraturan sebelumnya. Jadi ini adalah pedoman yang siap kita terapkan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini cuma sekedar ganti aturan di atas kertas, atau ini sebenarnya soal cara berpikir yang baru? Apa kita cuma ganti dokumen, atau kita lagi coba mengubah jiwa dari proses belajar mengajar itu sendiri? Seperti yang bakal kita lihat, jawabannya ada di perubahan filosofi yang cukup mendasar. Inti dari perubahan filosofi tadi itu ada di 3 prinsip pembelajaran. 3 pilar ini nih yang jadi fondasi buat semua visi baru pendidikan kita. Mari kita kupas satu persatu. Prinsip pertama adalah berkesadaran. Wah, ini pergeseran yang besar loh. Fokusnya bukan lagi guru yang ibaratnya menyuapi informasi. Tapi gimana caranya murid itu sadar sama tujuan belajarnya. Mereka didorong punya motivasi dari dalam diri, dan yang paling penting, mampu ngatur cara belajar mereka sendiri. Prinsip kedua, bermakna. Ini esensinya simple banget. Belajar itu bukan lagi buat ujian. Ilmu yang didapat di kelas itu harus nyambung sama dunia nyata. Visi ini mendorong pembelajaran yang kontekstual, yang bisa menjawab pertanyaan abadi para murid. Bu, Pak, ini nanti kepake buat apa sih di hidup saya? Dan yang terakhir, menggembirakan. Eits, tapi jangan salah sangka dulu ya. Ini bukan berarti kelas harus jadi taman bermain terus-terusan. Kata kuncinya itu menciptakan lingkungan yang positif dan menantang, tapi tetap asik. Jadi sebuah ruang aman di mana murid termotivasi buat mencoba dan nggak takut buat salah. Oke, tadi kita udah paham kenapanya lewat 3 prinsip tadi. Sekarang kita masuk ke gimananya. Peraturan ini ternyata juga ngasih kita sebuah siklus kerja yang jelas banget buat kita terapkan di kelas sehari-hari. Siklusnya ada 3 tahap yang nyambung terus. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses. Coba deh jangan lihat ini sebagai daftar tugas atau checklist ya. Anggap aja ini sebagai sebuah roda perbaikan yang muter terus. Setiap akhir siklus jadi masukan buat perencanaan berikutnya, jadi pembelajarannya terus berevolusi jadi lebih baik. Kita mulai dari perencanaan. Fokusnya tajam banget. Guru harus tahu persis tujuannya apa, gimana cara terbaik buat mencapai tujuan itu, dan gimana cara ngukur keberhasilannya. Ini tuh pada dasarnya kayak bikin peta yang jelas sebelum mulai petualangan belajar bareng murid-murid. Lanjut, pas pelaksanaan di kelas, visinya adalah menciptakan suasana yang ideal. Coba deh bayangin, kelas yang interaktif, yang inspiratif, dan menantang. Bukan lagi ruangan di mana murid cuma duduk manis jadi pendengar pasif, tapi jadi sebuah arena di mana mereka jadi partisipan aktif yang didorong buat kreatif dan mandiri. Nah, disinilah letak salah satu perubahan yang paling signifikan menurut saya. Peraturan ini mendorong sebuah budaya baru di sekolah, budaya kolaborasi dan refleksi yang mendalam. Peran guru itu bergeser secara fundamental, bukan lagi sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, tapi bertransformasi jadi 3 peran kunci. Sebagai teladan dalam bersikap, sebagai pendamping yang membimbing, dan sebagai fasilitator yang ngebukain jalan supaya murid bisa nemuin pengetahuannya sendiri. Konsep penilaian juga dirombak total. Coba, lupain sejenak soal nilai rapor di akhir semester. Penilaian proses pembelajaran sekarang ini jadi alat buat refleksi. Ibaratnya ini adalah cermin buat guru ngeliat, cara ngajar saya udah efektif belum ya? Dan yang menarik, cerminnya ini nggak datang dari satu arah aja. Ini model umpan balik 360 derajat. Masukan bisa datang dari diri sendiri, dari rekan sesama guru, dari kepala sekolah, dan bahkan, ini yang terpenting, dari murid. Semua suara dianggap berharga buat perbaikan bareng-bareng. Jadi, pergeserannya kelihatan jelas banget kan? Dari yang tadinya cuma fokus sama hasil akhir, sifatnya individual dan top-down, sekarang penilaian itu fokusnya ke proses, sifatnya kolaboratif, dan tujuannya buat membangun budaya belajar bersama, bukan sekedar menghakimi. Oke, setelah semua teori dan konsep ini, yuk kita bawa lagi ke dunia nyata. Apa sih artinya semua ini buat Anda para guru, dan buat murid-murid di dalam kelas setiap harinya? Saya mau kita renungin bareng satu kalimat inti dari peraturan ini. Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian murid. 3 kata ini, prakarsa, kreativitas, kemandirian, inilah jantung dari seluruh visi Daru ini.
Ini, pada dasarnya, adalah mandat untuk memanusiakan kembali pendidikan. Jadi, pada akhirnya, peraturan ini bukanlah beban administratif baru. Anggaplah ini sebagai sebuah undangan, sebuah izin resmi buat Anda, para pendidik, untuk berinovasi dan menciptakan ruang kelas yang lebih hidup, lebih relevan, dan yang paling penting, lebih manusiawi. Nah, setelah kita bedah semua ini, pertanyaan terakhir bukan lagi tentang apa atau mengapa, tapi bagaimana. Pertanyaan ini untuk kita semua. Langkah konkret pertama, apa yang akan Anda ambil besok untuk menciptakan pembelajaran yang lebih berkesadaran, lebih bermakna, dan tentunya lebih menggembirakan di kelas Anda?